Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wawan Adi Saputra. Perkenalkan nama saya Abdi. Perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus. Saya Muhammad Fauzi. Saya Amirul Mukminin. Dan saya M. Hafiz Julianda. Baiklah, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, jurusan Teknik Informatika, program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai penelitian kami, yaitu dari tugas akhir semester 3, dosen pengampu Ibu Elvi Rahmi MKom, mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Jadi, kami akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Tingkat Kepuasan Mahasiswa mengenai Kinerja HMTI periode 2022 sampai 2023. Maka lanjut saja kita ke pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Hafiz Julianda. Saya M. Hafiz Julianda. Saya akan menjelaskan pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel juga diartikan sebagai pengambil anggota yang dipilih dalam populasi untuk dijadikan penelitian. Hanya sampel digunakan untuk menarik kesimpulan yang akan digenerasikan terhadap populasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian HMTI. Himpunan Mahasiswa Informatika atau disingkat HMTI merupakan sebuah lembaga yang mewadahi 4 program studi, yaitu D2 Administrasi Jaringan Komputer, D3 Teknik Informatika, D4 Keamanan Sistem Informasi, dan D4 Rekayasa Perangkat Lunak. Keempat program studi ini bernaung pada HMTI didasarkan pada rumpun keilmuan yang dimilikinya, yaitu keilmuan informatika atau keinformatikanya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Firdaus. Baik, saya Muhammad Firdaus akan menjelaskan terkait teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling non-probability sampling dengan jenis snowball sampling menggunakan penentuan tanpa perhitungan dari G. Endel 1992 yang menyatakan bahwa jumlah sampel yaitu diambil 10% dari total populasi. Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi populasinya adalah seluruh mahasiswa jurusan Teknik Informatika yang berkuliah di Politeknik Negeri Bengkalis pada tahun 2023 yang terbagi menjadi 4 program studi, yaitu D2 Administrasi Jaringan Komputer, D3 Teknik Informatika, D4 Keamanan Sistem Informasi, dan D4 Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di sini ada tabel yang berisikan program studi beserta jumlah mahasiswanya, yaitu dari D2 Administrasi Jaringan Komputer sebanyak 8 mahasiswa, D3 Teknik Informatika sebanyak 219 mahasiswa, D4 Keamanan Sistem Informasi sebanyak 196 mahasiswa, D4 Rekayasa Perangkat Lunak sebanyak 383 mahasiswa, dengan total keseluruhan mahasiswa Teknik Informatika yaitu sebanyak 806 mahasiswa. Nah, karena kita menggunakan sampel yang diambil itu 10% dari total populasi sebanyak 806, maka kita ambil dari D2 Administrasi Jaringan Komputer 8 dikali 0,1 atau 10% dari 8, yaitu 1 mahasiswa. Selanjutnya D3 Teknik Informatika 219 dikali 0,1 sebanyak 22 mahasiswa. D4 Keamanan Sistem Informasi 196 mahasiswa dikali 0,1 sebanyak 20 mahasiswa. Dan D4 Rekayasa Perangkat Lunak 383 dikali 0,1 sebanyak 38 mahasiswa. Maka telah didapat total dari D2 Administrasi Jaringan Komputer yaitu sebanyak 1, D3 Teknik Informatika 22, Keamanan Sistem Informasi 20, dan D4 Rekayasa Perangkat Lunak sebanyak 38 dengan total keseluruhan sampling yaitu 81. Yang bisa kita lihat di tabel berikut. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wawan Adi Saputra. Baiklah, saya Wawan Adi Saputra. Saya akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian kami yaitu dengan penyebaran kuesioner. Dalam kuesioner tersebut terdapat 18 pertanyaan yang kami bedakan dalam 5 indikator. Jadi yang pertama yaitu indikator keandalan. Keandalan atau reliability dalam kuesioner kami yaitu
mengenai hubungan HMTI terhadap pelayanan yang bermutu yang dijanjikan, kemudian apakah HMTI itu konsisten terhadap pelayanannya, yang kemudian apakah itu sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat TI. Kemudian yang kedua yaitu indikator daya tanggap atau responsiveness. Jadi daya tanggap ini mengenai kesediaan personil HMTI dengan kebutuhan dan harapan mahasiswa, mengenai apakah daya tanggap HMTI ini lebih ke mendengarkan dan mengatasi keluhan mahasiswa yang berhubungan dengan masalah perkuliahan. Kemudian yang indikator ketiga yaitu mengenai jaminan atau assurance. Jadi indikator yang ketiga ini terdapat keadaan di mana HMTI memberikan jaminan kepastian layanan kepada mahasiswa yang tidak terlepas dari kemampuan HMTI itu sendiri, yang menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji-janji HMTI terhadap mahasiswa. Kemudian indikator yang keempat yaitu empati. Jadi empati ini menjelaskan terhadap pemahaman HMTI terhadap kebutuhan mahasiswa dan berupaya ke arah pencapaiannya, yaitu bagaimana cara HMTI dapat bisa menyuarakan rasa kemanusiaannya terhadap mahasiswa itu sendiri. Jadi indikator yang kelima yaitu bukti fisik. Bukti fisik ini lebih ke wujud. Jadi apakah HMTI ini berhubungan dengan aspek wujud kampus yang diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar, yang meliputi dengan mungkin bisa HMTI ini lebih menyelenggarakan event-event atau perlombaan lainnya yang dapat mengasah soft skill atau hard skill dari mahasiswa itu sendiri. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amirul Mukminin. Baik, saya Amirul Minin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran yang kami gunakan dalam penelitian kami ini. Skala pengukuran yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial maupun atau fenomena pendidikan. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi yang tidak puas, netral, sampai sangat puas. Dalam penelitian ini, skala Likert dibuat di dalam pilihan ganda. Nilai jawaban berkisar antara 1 hingga 3. Dalam penelitian ini, kami memiliki 3 jenis jawaban. Yang pertama itu tidak puas, yang kami beri nilai yaitu 1. Kedua cukup puas, yang kami beri nilai 2. Dan yang terakhir adalah sangat puas, yang bernilai 3. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fauzi. Nah, baik, saya akan menjelaskan atau kita sama-sama melihat berapa sih tingkat usability keseluruhan dari data yang telah kita peroleh. Di sini terdapat total jumlah responden yaitu 81 orang, yang dimana kita sudah memperoleh 10% dari populasi mahasiswa teknik informatika, yang dimana kita menggunakan teknik penentuan J&Dale 1992, yaitu kita mengambil 10% dari total populasi. Di sini juga terdapat waktu pengujian, yaitu tanggal 13 hingga tanggal 21 Desember 2023, dan terdapat 4 program studi dalam satu jurusan, yang diantaranya yaitu D2 AJK 2 orang, D3 TI 10 orang, D4 KSI 9 orang, dan D4 RPL 60 orang. Dan kita lihat bersama bahwa di sini kita akan melakukan pengujian tingkat usability keseluruhan. Di sini TP atau kepanjangannya tingkat penilaian. Di sini terdapat rumus
1 kali 372 ditambah 2 kali 844 dan ditambah 3 kali 242. Perlu kita ketahui seksama yaitu 1, 2, 3 merupakan jawaban dari responden tidak puas hingga sangat puas. Dan 372 yaitu tidak puas, 844 yaitu cukup puas, dan 242 yaitu sangat puas. Dan di sini juga terdapat angka 20 yang dimana 5 dikali dengan 4. 5 yaitu variabel kita dan 4 yaitu total program studi dalam satu jurusan. Dan dikali dengan 81 yaitu total jumlah responden. Baik, mari kita kalikan sesama. Kita melakukan perumusan yaitu 1 kali 372 ditambah 2 kali 844 dan ditambah 3 kali 242 dibagi 3 dikali 20 kali 81. Dan kita memperoleh 0,573. Selanjutnya kita kalikan 100% dan dapatlah tingkat penilaian yaitu 57,3%. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Abdi. Jadi, berdasarkan penjelasan dari rekan-rekan saya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat kepuasan mahasiswa jurusan Teknik Informatika terhadap kinerja HMTI periode 2022-2023, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa jurusan Teknik Informatika terhadap kinerja HMTI tergolong ke dalam kategori cukup puas dengan perolehan persentase sebesar 57,3% yang terdiri dari 5 variabel, yaitu variabel keahlian, tanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dengan perolehan paling tinggi yaitu variabel bukti fisik dengan perolehan persentase sebesar 77,8% dan skor paling rendah yaitu variabel jaminan dengan perolehan persentase sebesar 46,6%. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada salah dan silap. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.